Majelis pencinta Al-Quran selalu di hati. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, ya, nikmat khusus yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa kuat, ya, untuk menjalani segala ibadah yang diperintahkan olehnya. Nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat lain, sehingga kita bisa berkumpul di sini, ya, di majelis yang mulia ini dalam kegiatan, dalam acara penutupan majelis penghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fadkhulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala abdihi fi lailatul qadar. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nah, kemudian karena bergabungnya keberkahan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, syahrul mubarak. Kemudian Lailatul Qadar, di dalam ayat lain disebut Lailatul Mubarakah. Maka sudah jelas Al-Quran diturunkan pada bulan yang penuh berkah, pada malam yang penuh berkah. Nah, ternyata hadirin rahimakumullah, Al-Quran sumber keberkahan itu bukan hanya Al-Quran itu sendiri yang berkah, tapi memberkahi. Jadi Al-Quran itu berkah dan memberkahi. Kepada siapa? Kepada orang yang yakin, kepada orang yang percaya, kepada orang yang benar-benar terus bertahan kepada keyakinan itu. Sampai kapanpun. Kesempurnaannya, kemudian kita yakini juga bahwa Al-Quran itu sumber kebahagiaan yang hakiki yang dicari oleh banyak manusia. Manusia banyak mencari kebahagiaan, tapi kebanyakan kebahagiaannya itu palsu. Tapi Al-Quran sudah jelas kebahagiaannya hakiki. Kebahagiaannya itu sempurna begitu. Jadi kalau ingin bahagia sempurna, ya bersama dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga mulia, maka disebut Al-Quran Al-Karim. Maka Ramadan pun disebut Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, karena diturunkan oleh Allah yang mulia, pada Rasul yang mulia, pada malam yang penuh mulia, melalui malaikat Jibril yang mulia. Maka Al-Quran disebut Al-Quran Al-Karim. Maka Al-Quran Al-Karim, Al-Quran mulia kepada siapa? Kepada orang yang memuliakannya. Jadi Al-Quran tidak akan memuliakan kepada orang yang tidak memuliakan Al-Quran. Nanti ujung-ujungnya ibu-ibu semuanya pada akhirnya gitu ya, ketika menghafal, ketika murojaah, niatnya ingin memuliakan Al-Quran sebetulnya. Bukan lagi urusan hafal atau tidak, bukan. Gitu ya. Sehingga kalau niat kita memuliakan Al-Quran, maka insya Allah kenikmatan itu akan dirasakan dengan sendirinya. Nikmatnya kita bersama dengan Al-Quran itu bukan hanya nanti hafal atau tidak. Kalau kita targetnya hafal atau tidak, maka kita akan lelah. Berarti kita bersandar kepada hafalan. Ya. Kalau bersandar kepada hafalan, karena saya sedikit ada sebuah hikmah gitu kan, min alamatil i'tibadi alal amal.
Di antara tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal, maksudnya orang itu bergantung kepada hafalannya, itu bergantung kepada amal. Nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Jadi apa? Berkurangnya harapan kepada Allah ketika apa? Terjadi kemaksiatan. Maksiat orang penghafal Quran itu lupa. Karena apa? Karena jarang murojaah. Maka disitulah harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran juga tinggi nilainya di hadapan Allah. Berarti Al-Quran itu akan meninggikan orang-orang yang meninggikan Al-Quran. Yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Al-Quran akan mengangkat derajat kaum yang meninggikan Al-Quran, sekaligus Al-Quran juga akan merendahkan kaum yang merendahkan Al-Quran. Maka carilah komunitas-komunitas yang di dalamnya ada aktivitas Al-Quran. Jadi kalau hanya ibu-ibu sekedar arisan, kumpul-kumpul, makan-makan, ada gak Al-Quran di dalamnya? Maka dikhawatirkan itu majlis lagwi. Majlis lagwi itu apa? Majlis yang penuh dengan kesia-siaan. Tapi kalau majlis di dalamnya, arisan sih arisan, tapi di dalamnya ada murojaah dulu. Sebelum arisan tuh misalnya murojaah dulu, kita cek hafalan dulu. Maka Masya Allah, sudah mulia dan memuliakan. Kemudian Al-Quran itu apa? Tinggi dan meninggikan derajat. Jadi sudah jelas, ini masih banyak lagi dinisbatkan kepada Al-Quran, baik dari Al-Quran maupun hadis, bahkan perkataan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus soleh. Kalau udah berbicara Al-Quran, sudah sempurna gitu bahasa. Maka Al-Quran itu kan kitab yang sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina. Hadirin pencinta Al-Quran selalu di hati. Allahu Akbar. Min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim